Ibu, bapak, saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi berkah dalem. Selamat berjumpa kembali di dalam katekese pendek Katolik. Katekes awam, inisiasi, evangelisasi, dan juga prodiakon. Bacaan hari ini, Senin 28 Juli 2025, diambil Injilnya dari Matius bab 13 ayat 31 sampai 35. Pada suatu peristiwa, Tuhan Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang, biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya." Sesudah ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, "Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil orang, perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya." Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak di dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan, sesuatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Sesudah genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara dan saudariku, hari ini Tuhan mengajarkan tentang perumpamaan ragi dan juga biji sesawi. Ragi dan biji sesawi itu adalah hal yang lumrah ada di kalangan bangsa Yahudi. Biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil. Tuhan juga mengajarkannya, mengatakannya, mungkin dari biji yang lain, itu yang paling kecil. Baiklah, apa yang bisa kita refleksikan dari perumpamaan Tuhan ini? Mungkin bila itu kita bandingkan di dalam iman kita, biji itu kita sudah belajar bahwa itu adalah firman. Bagaimana firman itu ditanamkan dan tumbuh di dalam prosesnya. Artinya, kita yang menjadi tanah itu sebagai tempat benih atau firman itu. Kita yang memang sungguh tanah yang menjadi manusia. Kita diberikan tanaman firman. Nah, supaya kita bertumbuh menjadi besar. Itu harapannya tentunya. Dan ketika sudah bertumbuh dan menjadi besar, nanti seperti burung-burung dan mungkin ada kupu-kupu ataupun hewan yang lain, serangga, bisa berhinggap di carang-carangnya, di batangnya, menjadi keteduhan bagi makhluk yang lain. Tentunya bila itu kita bisa menjadi peneduh bagi sesama kita. Tetapi tetap beringat bahwa asas cinta kasih lemah lembut harus diterapkan. Nah, mungkin itu yang menjadi refleksi tentang sebuah biji yang namanya sesawi. Bagaimanakah dengan ragi? Tuhan juga menyinggung masalah ragi. Ragi tadi dikatakan diadukkan oleh seorang perempuan di dalam kamir, ya, dengan berbagai macam takaran-takaran bumbu atau adonan. Mungkin bisa digambarkan
hal itu seperti halnya suatu proses itu tumbuh di dalam diam, di dalam keheningan proses, dan mungkin setelah itu menjadi sebuah roti, dan ketika dikecap oleh orang lain, suatu roti bentuk jadi itu menjadi enak dan bisa disantap oleh orang banyak. Kemungkinan itulah yang bisa kita bayangkan dalam kehidupan cara pikir manusia, bagaimana Tuhan mengajarkan tentang ragi dan sesawi. Tentu melalui prosesnya bisa jadi hal-hal yang sepele dan kecil itu, seperti halnya kita ketika kita meminta sebuah mukjizat di dalam doa kita, dalam keheningan kita, yang nampaknya itu seperti sepele dan kecil, bisa jadi itu menjadi besar ketika Tuhan mengabulkannya, mendengarkannya. Siapa yang tahu tentang proses ini? Hanya Tuhan yang tahu. Dan Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Mungkin di suatu peristiwa kita merasakan kita itu siapa, kita itu kecil, kita tidak mampu, tidak dianggap. Tetapi Tuhan bisa menjadikan sesuatu mungkin, ya. Kita tidak pernah tahu. Dan itulah yang Tuhan ajarkan, bahwa dengan melakukan kehendak firman dan menerapkannya, itu diharapkan menjadi tumbuhan yang besar dan menjadi rasa yang luar biasa di dalam sebuah adonan ketika proses itu terjadi. Nah, baik, saudara-saudariku yang terkasih, sekiranya itu yang bisa kita pikirkan mengenai ragi dan juga gambaran sebuah biji, ya, yang mana kita adalah tanahnya, medianya, hati kita adalah tempat benih atau biji itu ditanamkan. Bagaimana benih atau biji atau rasa itu akan menjadi sebuah rasa yang luar biasa, itu tergantung bagaimana kita menerima firman Tuhan dalam kehidupan kita dan menerapkannya. Itu juga memerlukan andil kita, konsistensi kita, ya, keterlibatan kita di dalam sebuah proses. Dan sekiranya itu yang bisa kita gali, kita berikan. Selamat pagi, sekali lagi selamat beraktivitas, dan berkah dalam Tuhan memberkati.